Shalom, Tuhan memberkati. Sesudah diberi kekayaan ini untuk apa? Ya kamu diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kelompok kita masing-masing saja. Tetapi mari kita mulai melihat keluar. Puji Tuhan, suka-sukamu Tuhan terhadap pelayanan di dalam kehidupan kami. Karena segala berkat-Mu boleh kami nikmati. Mujizat-Mu setiap hari boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan dari GBI Haleluya Palur, Bapak Ibu Saudara semuanya, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala untuk mengadakan ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, pada petang hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau Tuhan membimbing kami, memberkati kami, memimpin pujian, serta kru musik. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda dan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria. Kiranya Engkau Tuhan, haleluya, lindungi serta bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar firman yang ditaburkan nanti kita dapat menerima dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat-jemaat kami Tuhan. Serta kami semua bisa mendengar dan menerima sabda dan firman-Mu, dan kita dapat, haleluya, menjalankannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kiranya ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, Engkau yang pimpin selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kepada seluruh pecinta ibadah online, selamat malam. Terima kasih karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kita. Kami percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada dan selalu menopang dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Kita akan memujikan betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa terhadap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala berkat yang Kau telah berikan. Haleluya. Syukur Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat.
sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih. Saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tanda ucap syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan terhadap pelayanan di dalam kehidupan kami. Karena segala berkat-Mu boleh kami nikmati. Mujizat-Mu setiap hari boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya. Saatnya kita menerima janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Bila kita buka tanah hati kita, sehingga boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kita mau siapkan, kita mau pujikan. Bahwa tak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Waktunya sangat tepat buat kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengar, bahkan menjawab lebih dari yang kami harapkan. Banyak yang kami keluhkan, kesedihan yang kami alami, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menjawab setiap doa-doa kami. Dan saat waktu tepat, pada waktunya Yesus Kau menjawab. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita belajar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan, kekuatan Kau limpahkan sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Merupakan anugerah yang luar biasa. Kami buka hati untuk Kau taburi dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, menjadi landasan hidup kami, agar kami menjadi murid-murid-Mu yang menerapkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali mendengar satu tema dan seringkali kita mendengar tema ini, yaitu diberkati
untuk menjadi berkat. Gampang ya, apa? Dari berbagai macam ayat, tema ini dapat diterapkan. Itulah indahnya firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengerti dan menyadari bahwa kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Harus dimengerti, harus disadari, kita menjadi anak Allah. Maka Allah melengkapi kita. Allah membekali kita dengan bekal kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu keselamatan, lalu jaminan hidup di dalam dunia ini. Itulah luar biasanya orang percaya. Nah, lalu Allah kepingin kasih karunia itu dikembangkan. Jadi makin berkembang, jaminan hidup makin kita mengerti, kita makin berani untuk menerapkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Penekanannya yang mana? Supaya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ini yang kadang belum diterapkan. Masalah diberkatinya sudah, tetapi menjadi berkat, yaitu pelayanan kasih ini, kadang-kadang kita tidak mengerjakannya. Dengan berbagai macam alasan. Maka hari ini Tuhan mengajar kepada kita bahwa sebenarnya kamu itu kaya dalam segala sesuatu. Kalau sudah kaya dalam segala sesuatu, itu apa yang harus kita kerjakan? Ya, Tuhan mengatakan supaya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Bukan untuk diri sendiri, tetapi pelayanan kasih itu untuk orang lain juga. Nah, jemaat Korintus adalah jemaat yang berkembang bagus. Dengan bukti bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu kaya dalam segala sesuatu. Nah, kekayaan ini terdiri dalam kaya tentang iman, kaya tentang perkataan, kaya tentang pengetahuan, dan berbagai macam kekayaan. Berarti jemaat sudah berkembang pengetahuannya. Kasih karunia yang ada sudah dikembangkan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memberikan kekayaan iman yang luar biasa. Kaya akan iman, kaya yang bagaimana? Ya iman. Iman itu segala sesuatu. Iman itu kepercayaan yang dapat membuat mukjizat, yang dapat memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia kaya. Jemaat Korintus sudah memiliki kekayaan iman ini. Sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat memberikan pertolongan, mendoakan orang-orang yang saat itu mengalami kesulitan hidup. Dibimbing imannya
Sehingga imannya berkembang, muncul dan mengalahkan segala macam kuasa-kuasa yang membelenggu hidupnya. Nah, betapa hebatnya orang-orang yang kaya dalam iman ini. Memang jemaat kan komplit. Ada yang diberi kekayaan iman, ada yang diberi kekayaan perkataan, memiliki kata-kata hikmat yang dapat digunakan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kaya dalam pengetahuan, dia memiliki pengertian-pengertian yang luar biasa, yang dapat digunakan untuk memimpin, membimbing orang-orang supaya dapat mengalahkan berbagai macam tipu daya iblis. Pengetahuannya hebat, perkataannya hebat, imannya hebat. Nah, lalu tinggal tujuannya. Sesudah diberi kekayaan ini untuk apa? Ya, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok kita masing-masing saja. Tetapi mari kita mulai melihat keluar. Kita sudah diberkati, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jemaat di Korintus baru dapat mengembangkan imannya, mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan perkataannya di gerejanya, di komunitas gerejanya. Jadi dia tidak pernah melihat keluar. Dia tidak ada pelayanan kasih. Kalau untuk gereja, waduh, mereka berlomba-lomba. Dan penyakit ini menjadi penyakit akhir zaman. Kalau kita melihat gereja yang besar itu kekayaannya kemana? Ya untuk membesarkan gerejanya. Untuk membuat gerejanya itu spesial, istimewa dan sebagainya. Apakah dia melihat keluar? Kebanyakan belum. Untuk organisasinya sendiri aja mereka masih sulit. Apalagi untuk organisasi lain. Bahwa gereja itu bukan hanya gereja sinode, tetapi macam-macam sinode. Kalau boleh dikata, saya tidak kenal dengan sinode lain. Sinodenya sendiri aja tidak terpikirkan, apalagi sinode lain. Ini ditegur oleh Tuhan. Jemaat Korintus kaya dalam segala sesuatu, tetapi tidak punya pelayanan kasih untuk yang lain. Nah, dengan bukti apa? Dengan bukti jemaat yang ada di Yerusalem pada waktu itu sedang mengalami kelaparan. Jemaat Korintus kaya, tapi tidak ada berkat untuk jemaat Yerusalem. Kalah dengan jemaat yang ada di Makedonia yang miskin. Yang Selasa lalu kita pelajari, dia miskin. Tetapi dia berani memberi kepada saudara-saudara mereka yang mengalami kekurangan. Teguran ini yang disampaikan kepada kita. Teguran ini yang ditujukan kepada kita. Mari kita mulai belajar dengan kepedulian. Ya, gereja itu harus menghadap keluar. Bukan hanya ke dalam, tetapi keluar. Kalau kita sudah kaya dengan segala sesuatu, mari kita gunakan kekayaan ini untuk orang lain. Untuk pelayanan kasih. Bapak Ibu yang sudah punya iman yang kuat, Bapak Ibu yang menjadi pendoa-pendoa hebat, tolong doakan sahabat-sahabat yang saat ini mengalami berbagai macam gelombang kehidupan.
Bapak Ibu yang sudah bisa membuat mujizat karena imannya. Yuk kita belajar keluar mendoakan orang-orang sakit yang ada di lingkungan kita. Orang-orang sakit dari saudara-saudara kita, dari sanak famili kita, dari teman-teman kita. Jangan hanya kekayaan itu disimpan sendiri. Kekayaan pemberian Tuhan itu harus dibagi. Harus juga kita menjadi berkat kepada mereka. Doakan mereka yang sakit. Supaya mereka sembuh. Supaya mereka kenal siapa Yesus yang hebat. Yesus Allah kita yang sangat luar biasa ini. Mereka biar kenal. Bapak Ibu yang sudah diberi kekayaan pengetahuan. Sebarkan pengetahuan itu. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berada di luar. Lingkungan kita, sanak famili kita, keluarga kita, sahabat kita, dan yang lain. Untuk apa? Supaya kekayaan yang dari Kristus ini, mereka juga dapat menikmati. Bahkan melalui menikmati, mereka juga bisa menjadi kaya. Yang dapat ditularkan bagi orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu punya kekayaan apa? Ada yang kaya dengan iman, ada yang kaya dengan pengetahuan, ada yang kaya dengan perkataan, ada yang kaya dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Jangan hanya berdiam diri di gereja. Tetapi mari kita sebar luaskan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita. Sebab kekayaan itu harus dibagikan kepada pelayanan kasih yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan egois. Baik egois pada dirinya sendiri ataupun egois pada gerejanya sendiri. Tetapi mari kita melihat keluar. Ternyata di luaran sana banyak orang yang membutuhkan jamahan iman. Banyak orang yang membutuhkan jamahan nasihat-nasihat perkataan. Pengetahuan-pengetahuan yang kita punyai. Bahkan harta pun mereka butuh. Mari sesuai dengan ajaran hari ini 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 bahwa kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kekayaan ini dari mana? Dari kita bagi pada mereka. Ya, kita mulai mengadakan pelayanan kasih, memperhatikan teman kita, memperhatikan orang lain, supaya orang lain kenal siapa Yesus yang telah memberi kekayaan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami mengucap syukur. Sore hari ini, Engkau telah mengajar kami. Kami bersyukur karena berbagai macam kekayaan telah Kau limpahkan pada jemaat gereja pada hari ini. Mereka biar sadar bahwa mereka punya kekayaan-kekayaan pemberian-Mu yang harus juga diberikan kepada orang lain. Sehingga diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya berada di kebun Hanoman. Letaknya sebelum Karangpandan belok kanan. Kalau dari arah Solo. Tempatnya cukup luas. Juga sangat bagus. Dan juga tenang.
Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepingin ke kebun Hanuman, kami sangat menyarankan. Sebelum kita mengakhiri, kita dengar beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, Indonesia telah bebas COVID. Hanya karena hari-hari ini musim kemarau yang cukup panjang, debu bertebaran, disarankan untuk memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite dengan jadwal minggu pagi jam 7, anak sekolah minggu, jam 9, ibadah umum. Sudah ibadah umum, ada ibadah muda remaja. Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Lalu Jumat jam 6 sore ada permata, persekutuan rumah tangga, dan juga ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, yuk daftarkan supaya kita makin pinter untuk menikmati berkat Tuhan. Lalu doakan ibadah online terus jalan. Dengan doa agar kru sehat, kru semangat, alat-alat awet. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah membuka ibadah online, tolong di like, tolong di komen, tolong di share. Minimal 5 orang ya. Supaya berita Injil makin luas. Saya rasa pengumuman selesai. Nah, mari sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami masih satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Belas kasihan-Mu Tuhan Kau curahkan, supaya Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berkata-kata, dan terus bersaksi tentang kebaikan-Mu. Kami bersyukur Kau telah jamah Hendra. Kau juga telah menjamah saudari kami Arin, tumor dadanya telah Kau ambil, dan saat ini tinggal rapuhnya tulang Engkau sembuhkan. Engkau juga jamah Bapak Petrus Sutresno yang terus tiap minggu dia harus cuci darah. Berkati Tuhan. Kirimkan mujizat-Mu sehingga Pak Tris dapat sembuh, dapat sembuh, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Setioponomo yang telah Kau jamah sesetnya sehingga dia tidak lagi seset, tetapi kaki patahnya Engkau juga jamah. Engkau juga jamah Ibu Linda yang dengan asam lambungnya yang sering kali naik, Kau jamah supaya sembuh. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Paulus Sugito, Engkau jamah Lili, Engkau jamah Ibu Bambang, Engkau jamah Bapak Petrus, Ibu Petrus Sutresno, Engkau juga jamah Pak Sriono. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan, mereka menantikan pemulihan. Terima kasih Bapak.
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya, Kau telah buka tingkap langitmu, Kau telah curahkan segala berkat-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu